Lu gimana sih, Jak? Gua nggak ngeliat lu sebagai tuli ya, gua ngeliat lu sebagai manusia. Jadi kalau lu tetap telat, gua akan tetap marahin lu. Saya lahir dan dibesarkan oleh seorang ibu tuli yang memiliki hati luas. Sejak kecil, dididik untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga tertanam dalam diri bahwa jiwa ini saya hibahkan untuk umat. Itulah kontribusi terbesar saya di dunia tuli. Dan nafas itu saya bawa dalam startup yang saya dirikan. Silang. Silang itu sebuah platform untuk belajar bahasa isyarat. Itu awalnya seperti itu. Nah sekarang kita concern ke arah interpreter juga. Atau kita nyebutnya juru bahasa isyarat. Dan kita juga sekarang membagikan produk-produk yang lain, yaitu untuk deaf empowerment. Jadi untuk teman-teman tuli supaya outputnya adalah untuk bisa job connector gitu. Kita punya mobile apps-nya kan, ada mobile apps-nya, bisa juga di website juga gitu di situ. Tapi kita banyak interaksinya itu ada di mobile apps. Jadi tinggal download aja di Play Store-nya, nanti bisa sign in di situ, nanti tinggal teman-teman bisa belajar di situ gitu, belajar bahasa isyarat, termasuk juga booking untuk penerjemahnya juga. Starting point kenapa akhirnya bisa ngebangun Silang itu karena alasan keluarga, karena memang ibu saya tuli dan juga 3 bibi saya tuli, dan kebetulan memang setiap bibi saya atau ibu saya juga sendiri ketika menikah punya anak pasti satu orang tuh tuli gitu, dan itu mostly semuanya itu adalah perempuan. Dan situlah akhirnya saya mencoba untuk I'm doing something for my family gitu ya. Emang awalnya dulu kita atau saya sendiri sebenarnya kayak malu terbuka ke orang lain gitu. Tahun 2014 saya mulai sadar bahwa kenapa harus malu ke orang lain gitu. Dan akhirnya ya sempat diskus sama kakak gitu yang pengen aktif organisasi seperti itu. Terus saya kayak ada nggak ya satu organisasi tuli kayak gitu. Nah di 2014 itulah akhirnya saya coba cari dan ketemu ternyata di situ dan ada gitu. Dan di situ akhirnya pertama kali saya jatuh cinta dengan bahasa isyarat. Ternyata ada ya bahasa isyarat kayak gitu ya. Dan itu yang membuat jadi lebih powerful komunikasi dengan teman-teman tulinya gitu. Dan di situ pun yang saya berpikir kayaknya nggak harus saya doang deh yang belajar seperti itu. Harus masif, harus banyak orang yang belajar. Awalnya Silang ini berawal dari komunitas dulu yang disebut dengan Youth for Difable. Saya ngumpulin anak-anak muda di Jakarta, itu kan terus buat gerakan. Nah itu pertama kali saya ajak itu adalah Hadi, teman saya satu kampus di Al-Azhar. Saya bangun dengan nama yang bukan Silang tadinya gitu, dengan nama Tatap Muka gitu ya dulu gitu. Tatap Muka dengan double O yang agak-agak jadul gitu bahasanya gitu. dirasa kayaknya terlalu panjang gitu ya, terlalu kurang sesuai gitu. Akhirnya kita cari lagi nama lain, dan di situ nggak sengaja juga sih pas saya lihat bahasa isyarat itu kan bahasa Inggrisnya sign language kan. Akhirnya saya gabungkan jadinya Silang gitu, dari sign language kayak gitu. Dan itu juga kita butuh waktu cukup lama tuh nemuin nama itu. Ini coretan saya waktu 2019 ya. Ini masih ada. Nah di sini ada beberapa nama-nama Silang. Yang pertama tuh ada Stara, ada Sign Learn, terus ada empati.com dan sebagainya. Akhirnya ketemulah di sini nih, ada namanya Silang. Awalnya mau Silango, cuman kayak agak aneh gitu kalau Silango. Akhirnya kita ubah jadi Silang gitu, dari kata sign language ini gitu. Ini masih ada, dan ini catatan aslinya waktu kita coret-coret untuk nemuin nama Silang itu sendiri kayak gitu. Kita 10 tahun kenal, jadi tahulah sesama anak beasiswa juga, jadi dekat dan saya tahu gimana potensinya dia. Jadi Bang Yusuf ini seperti abang sendiri ya. Kita kenal dari 2010 waktu itu. Kita dari kuliah waktu itu di Al-Azhar, kita sama satu kampus, dan kita sama-sama penerima beasiswa waktu itu. Dan di situ kita belum bicara tentang bisnis gitu ya. Jadi sharingnya berjalan di 2017 itu Mas Yusuf ngehubungin saya, terus Pas saya ajak, saya pitching sama dia, saya presentasi. Saya ada ide untuk bikin sebuah startup, di mana startup ini tuh bisa ngebantu teman-teman disabilitas, terutama teman-teman tuli gitu kan. Terus akhirnya saya nggak langsung mengiyakan, saya datang ke kosannya, dan di situ inget banget, itu Mas Yusuf tuh seperti pitching dari kertas kecil, itu kertas kecilnya mungkin ada gitu ya.
Itu ditempel-tempel terus dijelasin step by step, dan saya tertarik dengan ide besarnya ini, dan saya yakin bahwa ini idenya unik banget gitu, dan itu belum ada banget di Indonesia gitu. Dan saya juga di situ ngerasa bahwa oke, ini silang suatu saat akan menjadi besar gitu, karena punya dampak selain dampak ekonomi, tapi dampak sosial juga terhadap masyarakat. Terus akhirnya dia cocok, dia mau, terus akhirnya kita join bareng. Sebagai Chief Growth Officer, jadi kerjaannya itu tentang marketing, terus juga kita bagaimana kerjasama dengan partner-partner yang bisa strategis sama silang. Dan pastinya tujuannya ada ke revenue-nya gitu sih, Mas. Saat kondisi silang di awal itu, kondisinya saya sudah bekerja di 2017 itu sebagai di lembaga pendidikan gitu ya. Sebenarnya dari pengalaman pribadi waktu itu saya pernah ngelihat di video Jack Ma waktu itu. Dibilang bahwa umur 20 sampai 30 ikuti orang, belajar visi, belajar tentang bagaimana ngebangun bisnis, ngebangun visi dan sebagainya. Nah, di usia saya menginjak di 30 ini, saya harus memutuskan apakah saya mau tetap jadi profesional atau entrepreneur. Dan ternyata setelah dari renungan diri juga, saya lebih condong ke entrepreneurship gitu. Karena memang di silang ini saya bangun juga sama bareng-bareng itu dari nol, dan artinya saya ngebangun bisnis ini tuh dari yang nggak punya apa-apa, dari ide yang nol gitu ya, dan ide yang kita tuh nggak tahu gitu kita kemana dan sebagainya. Di situ saya rasa bahwa kayak lebih tertantang gitu terhadap ngebangun bisnis ini gitu. Perkenalkan, nama saya BAGJA Bagja Prawira. Panggilan saya adalah Bagja dengan isyarat seperti ini. Saya bertugas sebagai Community Development dan juga co-founder dari Silang. Dulu, saya aktif di organisasi dan juga komunitas. Tapi dulu itu belum pernah di lingkungan ataupun ketemu dengan tuli. Masih di lingkungan orang-orang dengar. Di tahun 2016, saya menjadi tuli total. Yang tadinya awalnya separuh menjadi tuli total. Sebelumnya, aku berpikir silang itu bukan seperti startup dulunya. Aku berpikir masih seperti proyekan kayak gitu. Karena aku melihat ini berhubungan dengan isyarat dan juga teknologi. Setelah itu aku coba baca dan ketemu sama Yusuf. Ngobrol dengan Yusuf, aku tertarik. Kenapa? Karena mempunyai satu visi di mana bahasa isyarat ini bisa disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Satu frekuensi dengan visi yang sama, aku mulai tertarik juga karena di silang ini butuh tuli untuk bisa melengkapinya. Dan aku coba membantu Yusuf untuk memberikan masukan yang berhubungan dengan ataupun yang sesuai dengan kebutuhan teman tuli. Sampai akhirnya saya bergabung menjadi co-founder. Dari co-founder ini, aku terlibat secara penuh untuk berdiskusi tentang program, visi, ataupun misi lainnya. Termasuk juga untuk mengambil keputusan bersama. Itu yang membuat aku tertarik di silang. Ada 19 juta tuli di Indonesia. Minoritas di antara kita. Di sini saya merasa bukan sekedar belajar mengenai tuli saja, tetapi saya juga menjadi mengenal Allah. Dengan bahasa isyarat ini, saya pun mengalami perjalanan spiritual, dan itu menjadikan fondasi yang kuat ketika badai menerpa. Apapun tantangan, saya yakin selalu ada solusi. Lillahi ta'ala. Titik terendahnya itu sebenarnya ada dua fase. Fase pertama pas saya ngebangun komunitasnya sebelum silang gitu, bahwa saya dicap sebagai orang yang memanfaatkan tuli gitu. Akhirnya disebarkan ke semua tuli di seluruh Indonesia. Akhirnya saya kayak dijudge gitu. Akhirnya berdampak kepada stigma ketulisnya sendiri gitu. Sehingga ketika ngebangun yang dari sosial menjadi bisnis, itu challenge-nya banget, ini luar biasa gitu. Kayak, oh kamu ini kok mendirikan sebuah bisnis ini memanfaatkan tuli apa enggak segala macam gitu. Bahkan kayak teman tuli bilang, kamu itu orang dengar, kamu tuh nggak boleh bikin kelas bahasa isyarat, kamu nggak boleh bikin layanan interpreter gitu. Kamu itu bukan tuli gitu. Kamu tuh siapa gitu ya. Padahal saya ini kan
CODA gitu, atau Children of Deaf Adults, anak dari orang tua tuli gitu. Biasanya orang internal sebenarnya. Saya bingung juga ketika saya nggak ngelakuin sesuatu, mereka komplain, kami tuh kan orang tuanya tuli, kenapa nggak doing something atau melakukan sesuatu apa gitu buat ke kami gitu. Nah, akhirnya kena mental saya gitu, sampai wah bener-bener kacau banget pikiran segala macam. Bahkan saya merasa kayak saya ini tuli kali ya gitu dengan psikologi saya yang kayak gini gitu, kayak nggak bisa ngapain segala macam, karena akhirnya dijudge seperti itu gitu. Memang dari situ akhirnya atau kenapa Allah ngasih satu jalan, saya dapet program exchange gitu ke Jepang waktu itu. Di sana ketemu teman tuli lagi gitu di sini. Saya lihat kayak wah ternyata kalau di sini keren ya, harmonis banget gitu antara tulis sama dengar, bisa kolaborasi, bisa ngajar bahasa isyarat bareng segala macam, improvementnya luar biasa, kayak harusnya kayak gini nih di Indonesia gitu. Pas saya pulang bingung sih sebenarnya, kayak apa yang saya lakuin ya gitu, karena beda gitu antara tuli di Jepang sama di Indonesia. Ternyata problemnya bukan soal solusinya apa, bukan, tapi ini manusianya yang menjadi permasalahan di situ gitu. Yang akhirnya pas pulang itu sebenarnya dari Jepang ke Indonesia itu titik dimana saya kayak saya nggak boleh berhenti gitu. Pas di fase bisnisnya, kalau bisnis ini memang fokusnya itu tantangannya lebih ke ranah finansialnya gitu, sama orang-orangnya juga gitu. Dimana pas di awal pas kita ngebangun dengan nama Silang, itu kan kita nggak ada gaji ya, masih benar-benar kayak volunteer gitu. Dan itu nggak mudah untuk ngajak orang gitu untuk mau ayo dong berjuang bareng, tapi belum ada duitnya gitu kan. Itu kayak wah, itu sempat dikumpulin terus akhirnya bubar. Tempat di awal itu kita bingung juga ya, kita mau mulai dari mana gitu. Akhirnya saya diskusi sama co-founder dan tim itu. Kalau sebelumnya kita belum terbiasa untuk bagaimana caranya konsep bahasa isyarat ini masuk ke dalam dunia bisnis. Misalkan, aku setuju dengan satu temanku temanku di Silang namanya Kristo. Kita di awal itu harus membuat kelas bahasa isyarat. Tapi Yusuf dan Hadi itu nggak setuju karena itu biayanya besar. Karena kita sebenarnya harus membuat proses yang cepat dan untuk bisa mengekspansi bisnis yang lebih luas. Kemudian juga kurang profitable. Tapi kita berpikir kalau misalkan bahasa isyarat ini penting untuk diajarkan terlebih dahulu kepada orang dengar supaya mengetahui bahasa isyarat itu apa sih. Dan Yusuf, Hadi itu punya cara lain. Gak harus selalu kelas. Nah itu pertama kali kami tuli sama mereka Yusuf, Hadi dengar itu berdebat. Debatan ini seperti ada benturan. Sebab kita nggak selalu berfokus kepada bisnis ataupun uang. Tapi waktu itu aku lupa kalau Silang ini adalah sebuah startup, bukan komunitas. Yaudah kita coba tes dari kelas dulu gitu ya. Dari kelas bahasa isyarat, awalnya kita strateginya langsung jualan dan itu sedikit banget gitu. Akhirnya saya mikir lagi apa strategi yang bisa itu jadi boom gitu. Akhirnya saya buka kelas sama tim ini bikin sebuah program untuk kelas tapi gratis. Waktu itu kita kerjasama dengan Kemendikbud, kita dikasih tempat di perpus kayak gitu untuk kita buat kelas bahasa isyarat. Nah itu kali pertama ketika saya launch program itu, kita buka dan alhamdulillah di situ ada 1.400 orang yang ikutan. Di awal kita untuk membuka kelas bahasa isyarat, ternyata banyak ya yang tertarik gitu. Jadi untuk interest sama bahasa isyaratnya itu cukup banyak gitu. Cuman untuk untuk menjadi bisnis itu perlu banyak edukasi gitu ya. Hambatan dan challenging untuk ini itu yang pertama kalau di kelas sih ini sih willing to pay masyarakat untuk ikut kelas yang berbayar. Ya udah ngalir gitu aja gitu, ngebuat Silang dengan platform yang ada based on teknologi karena ini startup gitu kan kayak gitu. Lama-lama ternyata selain memang willingness to learn-nya cukup tinggi dan pelan-pelan ternyata ada juga yang mau bayar gitu. Dan setelah kita pikir kayaknya nih opportunity nih, ternyata ada juga nih yang mau bayar gitu. Tapi memang walaupun belum cukup besar gitu, hanya sekitar 1%-an waktu itu gitu. Jadi misalkan 1.000 orang paling cuma 1 atau 2 orang yang memang mau bayar kayak gitu. Kan saya sebenarnya concernnya ke arah sosial. Terus saya masuk ke jurusan manajemen bisnis gitu. Dan kayak ini titik temunya ada di mana ya? Ini satu komersial, satu ini sosial gitu kan. Ini gimana cara combine-nya ya gitu. Dan saya udah tahu tuh gimana caranya. Pas saya dapat informasi dari dosen segala macam, ada yang namanya Muhammad Yunus. Beliau ini dari Bangladesh ngembangin salah satu fintech gitu.
atau financial access gitu untuk masyarakat ibu-ibu atau perempuan yang ada di Bangladesh, yang ternyata itu bisa improve ekonomi mereka gitu, dengan cara memberikan pendanaan pinjaman kepada ibu-ibu yang ada di sana. Nah, ibu itu sangat produktif banget gitu, dan akhirnya bisa. Nah, setelah akhirnya saya di Silang coba untuk mengikuti caranya Muhammad Yunus gitu, untuk mencari spektrum social impact, tapi juga ada dampak bisnisnya dan ada impact sosial yang tingginya juga gitu. Karena kita adalah startup dan sangat fleksibel, sangat agile, jadi kita ngebentuk satu budaya atau kultur yang ngikutin pola yang fleksibel itu gitu. Sehingga makanya di Silang itu soal jam kerja juga itu kita nggak ada timing yang harus ditargetkan gitu, enggak. Tapi kita sistemnya WFA, work from anywhere. Jadi kapanpun, dimanapun itu bebas kerja di mana gitu. Dan kita juga antara si level dengan staff itu tidak ada gap gitu. Artinya kita membuka siapapun silahkan mau berpendapat, mau ngasih saran gitu deh dan sebagainya gitu. Sehingga dari kultur itulah yang tercipta bahwa Silang ini tuh nggak cuma punya satu orang aja, tapi punya kita semua gitu. Dan dari Mas Yusuf juga ngasih coba dibuat sistem di growth seperti apa gitu. Jadi mempersilahkan kepada saya untuk berkreasi, membuat sistem sendiri, sehingga dari situ terjadilah kolaborasi satu sama lain gitu. Jadi Silang itu bukan Yusuf gitu, tapi Silang itu punya semuanya gitu. Itu kultur dari Silang. Silang itu fleksibel, bebas, tapi yang penting 1 minggu ini ada laporannya. Setelah itu untuk budaya tulinya, kadang kita tuh menyesuaikan. Misalkan kalau di rapat, aku butuh akses juru bahasa isyarat. Walaupun sebenarnya aku kalau berkomunikasi bisa secara verbal, tapi untuk bisa mendapatkan informasi, aku butuh akses. Mungkin kalau menurutku, Silang ini pertama rapat yang memberikan akses full, atau teman-teman Silang bisa berbahasa isyarat. Sebab biasanya saat aku mendapatkan informasi, teman-teman tuli di tempat kerja lainnya itu sulit mendapatkan akses. Jadi karena pun juga sekitarnya belum mengerti dengan bahasa isyarat, dan ada pun yang mendapatkan diskriminasi justru. Tugas, beban tanggung jawab dan lain-lain sama. Itu mungkin yang aku dapatkan di budaya Silang aja, di yang lain kayaknya belum ada. Jadi ceritanya itu kan 2020. Jadi sebelum ke Indigo itu kita ikut program yang ada di Depok, namanya Dilo Customer Validation, dari programnya Dilo. Itu kalau nggak salah juga masih turunannya dari Indigo itu program itu. Dan itu kita ikut program kompetisi itu di Depok. Alhamdulillah masuk 5 besar startup yang ada di Depok itu. Gitu. Terus akhirnya kita direkomendasikan untuk masuk ke Indigo, dan nggak nyangka gitu, ternyata program ini program yang dikasih funding gitu, pendanaan gitu. Wah, nggak nyangka gitu kan. Akhirnya kita coba apply, kita ikutin proses seleksinya, dan akhirnya diterima dan dapat uang sekitar 700 juta. Itu kayak wow, ini sebelumnya belum pernah megang uang sebesar itu gitu kan. Dan senang banget yang akhirnya kita bisa hire teman-teman untuk terlibat di Silang dengan beberapa divisi kayak gitu. Dan ya alhamdulillah dari situ kita banyak belajar. Kalau di sebelumnya, di inkubasi sebelumnya, kita tuh belajar lebih ke banyak teorinya. Nah, tapi kalau di Indigo, itu kita benar-benar kasih prakteknya gitu. Jadi kayak, ini ada duit, silakan lu manage gimana caranya bisa jalan bisnisnya gitu. Jadi kita kayak benar-benar langsung belajar di lapangan gitu. Yang tadinya mungkin saya berpikir bisa santai-santai segala macam menjadi seorang CEO gitu. Ternyata itu enggak, 24 jam kita kerja segala macam, cari opportunity, cari ide, cari pemetaan pasar dan sebagainya gitu. Dan itu ada di Indigo gitu. Dan kita akhirnya benar-benar jadi seorang entrepreneur beneran gitu, yang bukan hanya sekedar gaya-gayaan aja gitu. Tapi di situ kita belajar tentang struggling, gimana cari revenue, cari product market fit dan lain sebagainya gitu. Jadi beruntung banget sih kita bisa masuk ke ekosistemnya Indigo dan dapat banyak ilmu dan juga networking yang luar biasa banget gitu. Walaupun kita sudah jadi alumni pun, kita dapat juga beberapa informasi terkait
ketemu sama venture capital, ketemu sama beberapa BUMN gitu dari situ gitu. Akhirnya kayak oke, walaupun kita nggak di funding setelah itu gitu, tapi kita dapat opportunity besar yang lebih luas ke pemerintah, swasta, dan sebagainya gitu. Awalnya itu sebenarnya karena mungkin satu, aku sama kayak Kak Yusuf, children of deaf adult, dimana kalau aku, kedua orang tua aku tuli, dampaknya menurut aku besar. Diawali aku diajak Kak Yusuf, kemudian diajak interview dengan teman tulinya langsung, dengan teknik wawancara yang berbeda dengan yang lainnya. Setelah diterima dan mengetahui silang seperti apa, itu punya visi yang besar. Aku saat masuk silang itu belum punya pengalaman apapun masuk ke perusahaan, karena memang baru lulus, kemudian jadi JB independen, dan ini masuk perusahaan. Di sini saling support gitu, saling memberikan pengetahuan tentang startup khususnya yang memang lagi viral kan, maksudnya lagi tren di era sekarang ini. Kemudian juga diberi tahu tentang teknik JBI karena di sini ada mentor tulinya juga gitu. Jadi dampak di akunya sangat luar biasa. Kalau interaksiku dengan teman-teman tuli bervariasi sih. Contohnya kalau misalkan sama yang di lingkungan silang gitu, Kak Kristo itu ya harus menggunakan bahasa isyarat. Kalau misalkan dengan Bagja, dia menggunakan bahasa isyarat, kadang juga dicampur dengan verbal. Jadi memang dibalikan kembali sih ke teman-teman tulinya untuk nyamannya mereka berkomunikasi seperti apa. Tapi rata-rata 90% itu menggunakan bahasa isyarat. Awalnya gabung di silang itu aku sebagai downline-nya dari Kak Bagja. Jadi waktu itu aku satu komunitas sama Kak Bagja, namanya komunitasnya itu Typist Bergerak Indonesia. Dari acara itu dia bilang, yuk ikut gue yuk, teman-teman gue dia punya startup gitu kan. Waktu itu aku kayak penasaran apa sih startup, dan karena aku memang baru dengar kata-kata startup di tahun 2019, akhirnya aku penasaran, ikut. Ketemulah di situ Mas Yusuf sama Mas Hadi. Terus abis itu ngobrol-ngobrol dan aku tertarik juga dengan konsep startupnya ini, makanya aku mau bergabung ke Silang. Dan akhirnya sudah sekitar 6.000 murid kita yang belajar di Silang gitu. Jadi kita lagi nyiapin juga sebenarnya masa transisi ke ke krisis global ke depan gitu, di mana skala ekonomi lagi mulai turun. Makanya kita concern ke produk yang profitable. Makanya fokusnya ke interpreter. Yang itu bisa menopang ke ekonomi kita. Gitu. Walaupun ke depan saya juga nggak tahu seberapa kenceng nanti gitu di tahun depan, tapi kita ngelihatnya kayaknya ini lebih besar gitu. Makanya kita pivot, fokus ke interpreter. Nah, ketika masuk interpreter, ternyata kita menemukan opportunity lagi yang lain, yaitu job connector. Kita berusaha untuk ngebantu empowerment teman-teman tuli untuk bisa juga masuk ke pekerjaan. Selain itu, yang paling kita sekarang concern dan kita harapkan ini menjadi salah satu solusi yang besar adalah ketika kita masuk ke ranah interpreter, menemukan opportunity baru yaitu AI. Karena kan kalau tuli itu ketika kemana-mana mereka butuh JBI. Kalau di event itu bisa pakai manusia, tapi itu pun terbatas. Cuma jumlah JBI itu ada 100 orang di Indonesia, sehingga untuk bisa meng-cover supply itu agak cukup sulit gitu. Dan ternyata pas kita coba breakdown lagi, tuli ini mobilitasnya cukup tinggi gitu, yang itu nggak bisa di-cover sama JBI yang bentuknya manusia. Jadi butuh yang cepat, dan itu pun memang nggak lama juga kebutuhan JBI juga gitu. Kayak misalkan dia ke kafe, dia mau pesan apa cuma beberapa menit. Kalau misalkan pakai manusia itu takes time banget gitu. Nah, makanya kita akhirnya ngebuat jadi AI. Gimana caranya ketika teman-teman tuli butuh JBI, tinggal klik aplikasinya Silang, muncul interpreter, tinggal ngomong, tinggal komunikasi, itu bisa selesai. Jadi solve the problem. Jadi ngebuat teman-teman tuli bisa mobile kemanapun, dimanapun, itu cukup dengan AI-nya kita itu bisa solve problem mereka. Awal sebelum aku kenal Silang, ya biasa aja, tapi pas udah ketahui tentang Silang muncul gitu. Yang saya ketahui Silang itu, ya aku merasa tentang belajar bahasa isyarat, bagaimana mereka mengajarkan bahasa isyarat, dan aku mendukung hal tersebut. Jadi saya jelasin juga ke keluarga, ke istri saya bahwa saya lagi ngebangun bisnis namanya Silang.
Dan alhamdulillah gitu ya, dari saya jelasin juga tentang pencapaian silang, tentang perjuangan silang sampai sejauh ini, dan alhamdulillah dari keluarga saya ini dan istri saya tuh mengerti gitu. Ibu pun nggak tahu gitu. Sebenarnya pas ibu saya tuh tahu ketika ngelihat saya ada di TV. Waktu itu saya jadi juru bahasa isyarat atau JBI di CNN sama TV One waktu itu. Gitu. Ini siapa ya gitu? Kok kayak kenal nih gitu kan? Pas di share di grup gitu kan. Oh ini Yusuf, gue ini anak saya kata gitu. Oh itu tuh apa gitu? Karena ibu saya kan tuli tapi nggak pakai bahasa isyarat gitu, tapi pakai verbal gitu. Kata, oh ternyata ini kegiatannya tuh seperti ini gitu. Ibu saya nggak begitu paham. Saya bilang ke ibu saya, Bu, ini sebuah mimpi yang sangat besar. Yang memang mungkin banyak orang yang melihat ini sebelah mata gitu. Karena tahu bahwa ini udah satu kegiatan sosial gitu. Yang kalau dibisnisin, apakah ada duitnya di sini gitu kan? Dan apakah bisa ngebantu banyak orang kayak gitu di situ. Ibu pun ngeliat saya kan itu perjuangan saya di kampus dulu, gimana saya strugglingnya, dan akhirnya saya ngebangun suatu perusahaan bahwa semua itu berdasarkan sebuah mimpi yang saya pegang, akhirnya bisa sampai sekarang gitu. Dan di situ saya menunjukkan bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu. Dan dimulai dari saya dari diri saya sendiri baru nanti bisa ke orang lain gitu. Dan mulai dari sekarang juga gitu, yang akhirnya saya coba kasih share terkait itu. Ibu saya percaya bahwa oh, oke, saya percaya sama kamu gitu. Yang penting kamu on the track, apa yang kamu perjuangkan terus perjuangkan, jangan pernah berhenti gitu. Di situ yang ibu saya support gitu, bahwa walaupun kayak berpikir, Suf kamu itu udah umur segini gitu kan, yang harusnya mungkin ya kalau tetangga mungkin udah jadi PNS mungkin kan, udah kerjaan yang settle segala macam, kok kamu kok kasih kerja yang gini-gini aja, yang startup itu kan naik turun kayak gitu kan, pemasukan juga kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu, tapi malah mau tetap ngebantu orang gitu. Kamu maunya apa sih, mau kemana sih gitu. Tapi ibu saya bahwa oke, saya percaya sama kamu, apapun kamu perjuangkan, teruskan kayak gitu. Nah, ibu saya selalu ngedoain terus saya untuk semoga terus jalan lancar, segala macam. Dunia tuli adalah salah satu cara untuk payback atas nikmat yang Allah berikan untuk hidup saya. Untuk apa yang telah saya terima, saya berharap silang bisa menjadi cara mewujudkan mimpi saya membangun peradaban baru bagi teman-teman tuli. Di mana di Indonesia tidak ada lagi ketakutan, border antara orang-orang dengar dan orang-orang tuli dalam berkomunikasi.